Oke, tes tes. Udah ada Mas Adit, Mas Wahyu. Sama. Tes tes, suara saya masuk ya? Halo. Ya Pak, masuk Pak. Oke, siap. Kita mulai ya. Ini baru 3 orang, mungkin yang lainnya masih menyusun ya. Udah ada masuk lagi Mbak Zulfa. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Tes tes, suara saya masuk ya? Masuk Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ini pertemuan selanjutnya setelah UTS ya. Oke, sebelumnya mungkin saya di sini mengucapkan ini ya. Minal aidin wal faizin buat teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin kalau saya punya banyak salah ya. Oke, masih jetek ya, libur lebaran ya kemarin. Apa namanya? Semoga teman-teman semua dilancarkan buat hari rayanya kemarin gitu ya. Sekarang kita sudah mulai lagi ya kuliah ya, sudah ketemu lagi ya. Oke, di sini ada Mas Adit, Mas Osama, Mas Erlan, Mbak Zulfa, sama Mas Wahyu ya. Oke, gimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Baik Pak. Alhamdulillah. Kali ini kita lanjut materi tapi nggak lama-lama ya. Jadi mungkin baru pertemuan awal, paling nanti kita sedikit materinya. Untuk kemarin UTS sudah saya nilai, mungkin ada beberapa yang belum mengumpulkan. Nanti kalau misalkan kemarin sudah saya tentukan juga waktunya. Gitu ya. Oke, sebentar saya share dulu. Ini kebetulan bentar. Kalian mulai minggu ini ya sudah kuliah ya? Mulai kemarin kalau nggak salah ya? Atau mulai hari Selasa ya? Betul Pak. Oke. Langsung gas ya? Waduh, langsung gas. Oke, sudah muncul ya? Ini pertemuan setelah UTS ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan paling nanti di setelah UTS itu kita kebanyakan lebih ke praktikum ya. Karena memang materi-materi awal multimedia kemarin saya rasa sudah cukup. Jadi paling nanti kebanyakan kita di praktikumnya ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi monggo nanti bisa disiapkan aplikasinya. Jadi kita kebanyakan ke arah sana nanti ya. Oke.
Nah, sebelum itu saya mau berbicara soal ada yang pernah dengar namanya copyright atau hak cipta ya. Mungkin teman-teman sudah sering ya. Kenapa saya mau bahas ini? Karena memang di multimedia sendiri dia juga termasuk apa namanya sebuah aset atau sebuah karya yang tentunya apa namanya kalian bisa patenkan gitu ya, entah itu dari milik kalian atau perorangan atau kelompok seperti itu ya. Nah, membuat sebuah karya atau multimedia tentunya kalian tidak ingin seseorang yang tidak bertanggung jawab mengambil ide atau menduplikat karya yang telah dibuat. Nah, pada saat ini banyak sekali kasus-kasus di mana banyak apa ya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang seenaknya sendiri mengaku-ngaku kalau itu karya mereka gitu ya, padahal itu karya kalian. Nah, perlu adanya namanya copyright atau hak cipta. Jadi kalau teman-teman sudah punya karya terus kalian publis tapi kalian belum patenkan atau belum dikasih hak cipta, itu sama saja gitu ya. Makanya harus ada apa copyrightnya dulu sebelum kalian benar-benar kayak misalkan aku bikin sebuah video atau mungkin bikin sebuah yang kebanyakan musik ya, bikin audio atau musik. Kalau kalian memang itu patenkan karya kalian ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau memang belum, biasanya ya kebanyakan nanti diduplikasi orang, terus diaku-aku sama orang seperti itu. Makanya kan perlu halnya perlindungan karya yang bisa kita kenal dengan hak cipta atau copyright gitu ya. Sama dengan banyak hal ya, misalkan apa sebuah desain atau mungkin sebuah logo, kan kemarin sempat ada yang pernah dengar ini nggak, kasusnya siapa geprek bensu nggak? Ada yang pernah dengar kasus itu nggak? Itu kan kemarin logonya kurang lebih sama, terus mereknya juga mungkin sama, jadi terdapat sengketa atau terdapat pelanggaran di situ ya. Tapi saya kurang tahu pada akhirnya siapa yang jadi pemenangnya, bukan pemenang ya, apalagi ke pemilik aslinya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau hak cipta sendiri itu adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu bahkan setiap karya kalian yang kalian buat itu bisa dipatenkan gitu ya. Entah itu dalam bentuk video, desain, foto atau apapun itu juga kalian bisa patenkan seperti itu ya. Nah, hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Jadi dia juga bisa membatasin ya. Misalkan kalau mau make juga harus ada biayanya, misalkan seperti itu. Harus ada namanya royalti seperti itu ya pada akhirnya ya. Sering dengar kayak gitu kan. Nah, jenis karya yang dilindungi hak cipta itu banyak ya, yang sering kita temui. Jadi misalkan buku, musik, terus gambar, terus buku e-book itu juga bisa dia ciptakan gitu ya. Terus aplikasi dan masih banyak lagi yang bisa kita buat hak cipta gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian, nah ada namanya copyright. Jadi copyright sama hak cipta itu sama. Kalau teman-teman sering lihat, misalkan di sebuah di sebuah karya itu pasti ada namanya, ada tanda C, copyright gini ya. Itu namanya emang copyright gitu ya. Nah itu adalah sama dengan hak cipta, cuman mungkin lebih keren ini nama kerennya gitu ya, copyright namanya. Nah, jadi dia perlindungan terhadap suatu karya yang memang sudah ditafsirkan dan diakui sebagai milik pihak tertentu. Nah, bisa jadi perorangan atau grup gitu ya. Tergantung nanti seperti apa. Nah,
Teman-teman juga tahu sendiri kalau karya itu memang merupakan bentuk kreativitas dari seseorang. Jadi sementara perlindungannya merupakan upaya agar karya tersebut tidak diakuisisi atau diambil alih tanpa izin oleh pihak lain. Kan sekarang banyak sekali kasus di mana-mana pelanggaran hak cipta ya, atau pelanggaran copyright gitu ya. Jadi orang-orang ngaku ini punya dia gitu ya. Bahkan apa ya? Yang kebanyakan kan memang sebuah brand ya, sebuah perusahaan gitu ya. Kalau memang belum di hak ciptakan juga mending dia ciptakan sebelum diakuisisi atau diambil oleh pihak lain gitu ya. Nah, biasanya kalau kita memang belum membuat hak cipta, jadi bisa saja kalau diambil orang lain ya kita juga mungkin salah kita juga gitu ya, nggak dihak ciptakan, bisa jadi seperti itu gitu ya. Makanya perlu namanya hak cipta atau copyright, itu yang paling penting. Oke. Nah, kalau fungsi hak cipta sendiri itu ya tidak hanya untuk melindungi karya digital atau copyright, juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Yang pertama adalah legalitas, jadi biar apa namanya, paten itu sama, jadi sama aja. Jadi pada dasarnya hak cipta atau hak paten itu sama aja, nanti tergantung bentuk atau bendanya seperti itu ya. Atau misalkan kalau digital sendiri itu kebanyakan kan hak cipta tuh copyright gitu ya. Tapi kalau hak paten itu biasanya buat merek dagang gitu ya, seperti itu. Itu bentuk fisik biasanya ya. Entah itu makanan, produk apa, seperti itu. Nah, pertama adalah legalitas, kemudian yang pasti adalah sumber penghasilan. Nah, yang ketiga adalah rasa menghargai, ini yang paling penting gitu ya. Jadi memang yang pertama adalah legalitas gitu ya. Nah, legalitas siapa saja bisa berkarya, namun tidak semuanya bisa dilegalkan dan masuk ke dalam perlindungan hak cipta. Nah, itulah gunanya adanya hak cipta yang bisa menjadi senjata ketika ada pihak yang berusaha menjiplak atau mengambil keuntungan dari hasil karya yang telah Anda buat. Nah, kemarin sempat ada kasus, ada yang pernah dengar gak Warkop DKI ya? Pernah dengar kan kasus itu? Pak, kalau amati tiru meniru termasuk pelanggaran hak cipta tidak Pak? Modifikasi Pak, bukan meniru. Sebenarnya tergantung nanti seberapa besar ya. Kalau bisa sampai 90% ya itu bisa namanya plagiat ya, nah, bilang bisa orang gitu ya. Kemarin ada yang dengar ya kasusnya Warkop DKI yang sempat sengketa ya waktu itu ya. Ya tahu ya semuanya ya. Apalagi teman-teman orang apa namanya Jakarta ya, tahu ya, yang Warkop DKI waktu itu di apa namanya, padahal udah dihak ciptakan sama pemiliknya ya, itu ada 3 orang ya. Terus kemudian ada yang hampir sama gitu ya, namanya juga apa ya, namanya sama ya, Warkop DKI juga ya kalau nggak salah ya. Ya benar ya. Terus akhirnya pada ujungnya mereka juga meminta maaf ya, karena memang salah, ya udah salahnya mereka gitu ya, benar-benar menjiplak. Kalau itu benar-benar menjiplak, jadi mungkin hampir 90% gitu ya bisa menjiplak. Tapi kalau kita lebih kreatif lagi, entah cuman mungkin menirunya cuman berapa persen, misalkan 50%, itu juga masih dalam hitung aman. Tapi kalau memang kayak ya benar-benar menduplikasi ya, itu bisa jadi pelanggaran hak cipta gitu ya. Kemarin sampai akhirnya ya mereka kalah karena mereka anak-anak apa ya, anak baru ya, mungkin bilang seperti itu ya. Udah kalah dengan yang punyanya gitu ya, seperti kan masih ada tuh ya. Karena memang itu penting ya teman-teman ya. Itu juga nanti apa, hak cipta itu juga ada masanya berapa puluh tahun seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah sumber penghasilan, ini yang paling penting. Jadi sebuah karya atau produk yang sudah memiliki legalitas biasanya juga menghasilkan uang berupa royalti dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sering lihat misalkan di sebuah industri film gitu ya, industri film ada sebuah musik yang
musik yang ditampilkan misalnya bukan mungkin musik yang dimainkan di sebuah film itu pasti mendapatkan sebuah royalti itu pasti. Misalkan lagunya apa ya? Misalkan contohnya lagunya Noah gitu ya dipakai di film ini misalkan. Kalau dia pakai ya otomatis dia harus bayar royalti karena memang beliau yang memiliki ciptanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagi kreator, mengedepankan karya adalah nomor satu dan uang bisa dianggap sebagai bonus. Namun bukan berarti tidak mengharapkan uang menjadi alasan untuk tidak mengurus copyright. Jadi paling pentingnya sekarang itu copyright harus diutamakan dulu ya paling enggak ya. Kalau kalian misalkan jadi seorang kreator, entah kalian memiliki sebuah sebuah karya, paling enggak harus didulukan itu sebuah copyright-nya biar nggak diduplikasi karena memang sudah banyak ya. Nah, kalau kalian sudah punya copyright kalian bakalan lebih bukan berkuasa ya tapi lebih sudah tenang lah intinya gitu ya. Kalau karya kalian misalkan dipakai orang terus tiba-tiba kalian ngelihat kok nggak ada izin atau apapun berarti kalian bisa langsung menuntut ya gitu ya, menuntut sama sang pemakai karya kalian misalkan seperti itu ya. Kemudian rasa menghargai, jadi adanya legalitas terhadap sebuah karya atau produk membuat siapapun yang berniat menggunakannya harus meminta izin kepada sang pemilik. Jadi benar kata yang tadi, mungkin di Indonesia ini kurang ada rasa menghargai ya, jadi seenaknya sendiri menduplikat atau memakai karya orang lain, terus diaku itu karyanya sedia, itu kan banyak sekali ya sekarang ini ya. Jadi memang di Indonesia ini kurang adanya itu gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, hal seperti ini membuat kerja keras kalian tidak hanya berbuah kepuasan untuk diri sendiri, namun bisa menjadi penghargaan tersendiri bagi kalian dalam pandangan mata orang lain. Seperti itu ya. Jadi itu juga hal yang penting gitu ya. Karena memang paling enggak kalian punya karya, kalian bisa menghargai itu sendiri, kalian bisa mempatenkan, membuat copyright-nya sendiri misalkan seperti itu ya. Di sini kira-kira udah ada yang pernah ini belum membuat hak cipta buat karya teman-teman nggak? Misalkan kalian punya sebuah musik misalkan yang paling sering ya, atau kalian mempunyai sebuah desain atau logo atau apapun misalkan. Nah, itu pernah nggak ada yang ngurus hak ciptanya? Belum ya? Belum pernah ya? Kalau saya dulu pernah, jadi saya punya sebuah brand makanan waktu itu saya patenkan gitu ya, hak ciptakan karena memang takut diduplikasi orang gitu ya. Karena memang ini sebuah ide gitu ya atau gagasan dari saya sendiri. Jadi saya pernah mengurus itu waktu itu. Ya. Nah, mengapa harus ada undang-undang hak cipta? Jadi kalau teman-teman tahu di Indonesia sendiri sudah ada namanya undang-undang hak cipta ya. Nah, karena memang kalau hak cipta poin pertama, hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Yang pertama itu ya, dia mempunyai kekayaan intelektual atau namanya HAKI gitu ya, hak kekayaan intelektual seperti itu ya. Nah, perlunya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat. Nah, itu ya. Terus diperlukan implementasi dalam hukum nasional atas hukum internasional di bidang hak cipta. Gitu ya. Jadi biasanya kan kebanyakan kalau apapun itu juga ada copyright-nya seperti itu. Nah, pasti di Indonesia sendiri juga punya hukumnya. Jadi kalau kalian punya hak cipta, kalian sudah mau membuat hak cipta itu, kalian mau menuntut aman karena memang sudah ada undang-undang yang berlaku di situ. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Itu ya. Biasanya yang memakai atau mungkin tersangka bisa dibilang gitu ya. Wah, ini malah bilang-bilangnya hukum. Kalian bisa tuntut gitu ya. Seperti itu. Nah,
Di sini ada ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta ya. Jadi banyak ya. Tadi cuma ada buku, sebenarnya banyak hal gitu ya. Dari mulai buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Jadi kalau kalian punya sebuah karya tulis sih biasanya gitu ya, kalian bisa hak ciptakan juga gitu ya. Terus kemudian ada ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya, ya, itu juga bisa hak ciptakan. Terus kemudian alat peraga, misalkan di ilmu pengetahuan, nah yang paling sering adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks, nah itu juga bisa dia ciptakan. Kemudian drama, musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim itu juga bisa di hak ciptakan. Terus banyak ya, mulai dari aplikasi pun juga bisa kita hak ciptakan. Terus ya banyak ya, sinematografi, karya fotografi, terus karya seni terapan gitu ya, banyak yang bisa kita hak ciptakan seperti itu. Ini nanti bisa dibaca saja ya. Oke. Kalau teman-teman mungkin di sini seorang seniman digital nih, misalkan sering bikin apa ya, misalkan karya ini gitu ya, kalian bisa ciptakan, paling enggak biar aman gitu ya, seperti itu. Terus ini adalah beberapa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta ya gitu ya, hasil karya yang memang belum diwujudkan, jadi ya belum ada karyanya, gimana mau diciptakan gitu ya. Nah, kemudian setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, dijelaskan, atau dikembangkan dalam sebuah ciptaan. Nah, biasanya cuma sebuah ide doang, itu juga belum bisa diciptakan gitu ya. Terus kemudian alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah, itu juga tidak bisa diciptakan. Terus hasil rapat terbuka, ini hukum itu ya, kitab suci atau simbol keagamaan itu juga tidak bisa diciptakan, seperti itu ya. Jadi lebih ke yang memang belum ada gitu ya. Tapi kalau yang tadi ini beberapa yang bisa kalian ciptakan gitu ya, ini nanti bisa dibaca gitu ya. Apapun yang kalian bikin, misalkan kalian juga bikin kemarin sebuah e-book nih, tapi kalau itu memang benar-benar ciptaan kalian bisa ciptakan seperti itu ya. Tapi kalau lebih ke arah cuman jiplak gitu ya, ya otomatis belum bisa seperti itu ya. Nah, ada juga namanya pelanggaran hak cipta, ini juga lumayan tinggi gitu ya. Setiap orang yang dengan tanpa melakukan perbuatan atau menghilangkan, mengubah atau merusak penggunaan secara komersil dipidana gitu ya, pasti dipidana. Terus kena denda juga, minimal paling banyak 300 juta, lumayan ya. Jadi paling enggak biar aman gitu ya. Terus kemudian setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kalau teman-teman sering ya ngelihat kaset bajakan ya, kaset bajakan itu sebenarnya juga bisa kita pidanakan gitu ya, karena memang sudah ada kopian yang original misalkan seperti itu. Nah, terus poin ketiga, setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial gitu ya, penggandaan, pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas kepentingan reklame untuk pernikahan untuk penggunaan secara komersil baik dalam media elektronik maupun non elektronik dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Wah, udah ada pelanggaran, udah ada undang-undangnya. Jadi ini sedikit pelanggaran atas hak cipta. Jadi ya apa ya namanya hak cipta gitu ya. Kita sudah susah payah bikin sebuah karya dengan ide kita, dengan eksekusi kita, terus kita sudah ciptakan. Nah, berarti kita bisa buat sebuah kunci gembok gitu ya.
Nah, kalau mau bikin ya harus bayar dulu. Kalau bikin harus pakai harus bayar dulu, harus royalti dulu misalkan seperti itu ya. Nah, kalian pernah dengar misalkan di Freepik ya, di Freepik itu pun juga ada beberapa ya, ada beberapa lisensi atau copyright atau hak ciptanya. Jadi bisa free, bisa komersial, ada personal use juga. Itu juga ada ketentuannya. Kalau free biasanya memang bebas mau digunakan di mana saja, tapi kalau personal use itu biasanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, tidak bisa digunakan untuk penggunaan secara komersial atau mungkin kalau misalkan itu kebutuhannya bisa dibayar seperti itu. Nah, gitu ya. Terus kemudian ada apa namanya commercial use itu karena memang sudah kita beli lisensinya. Jadi kalau di Freepik coba saya ini ya paparkan ya. Malah keluar ini ya. Nah, di Freepik ini ada beberapa misalkan kalau kalian lihat apa ya foto misalkan atau desain lah ya. Nah, misalkan sebuah karya seperti ini. Nah, di sini pasti ada lisensinya ya, entah free, premium atau mungkin yang lainnya. Nah, ini biasanya free kalau kayak gini tuh biasanya free ya. Freepik lisensi free, kalian bisa download gitu ya. Tapi kalau ada yang premium biasanya ini yang free. Coba kita cari yang eksklusif ya. Bentar. Misalkan background dah. Ini karya bentuk digital ya. Background. Nah, misalkan aku premium nih. Nah, di sini kalian harus bayar ya, harus kasih royalti ya sebelum kalian make seperti itu misalkan. Jadi harus bayar dulu nih. Ini itu biasanya digunakan untuk komersial use ya. Jadi kalian bisa bebas menggunakan apa karena apa kalian sudah bayar royaltinya, intinya seperti itu ya. Tapi kalau free, nah biasanya di free pun juga ada ketentuannya ya teman-teman ya. Kalau kalian misalkan download nih, misalkan seperti ini download ya. Download apa ya? Ini cuman sedikit pengetahuan ya buat teman-teman ya. Nah ini, ini biasanya nggak ada ini ya, nggak ada ketentuannya. Biasanya itu ada di sini juga ketentuannya. Jadi kalian bebas bisa menggunakan buat apa aja kalau free misalkan seperti itu, kayak gitu ya. Nah ini juga penting ya kalian ketahui. Misalkan kalau free kayak gini ya kalian mesti bebas menggunakannya buat ngapain aja. Tapi kalau kadang-kadang sudah ada ketentuannya gitu ya, ya kalian harus ini ya harus benar-benar perhatikan. Jadi kebanyakan kasus di Indonesia karena memang mereka belum membuat hak cipta ya banyak karya yang akhirnya diduplikasi seperti itu. Makanya pentingnya hak cipta seperti itu. Kalau kalian merasa wah karya ini perlu diciptakan ya mending diciptakan, dipatenkan dulu, diberi copyright gitu ya. Tapi kalau memang enggak ya nggak usah seperti itu. Tapi ya tanggungan kalau misalkan memang diduplikasi orang atau gimana ya kita nggak tanggung jawab misalkan seperti itu. Paling sering kebanyakan kasus itu adalah sebuah logo ya, dari sebuah logo dari sebuah brand itu kan termasuk desain gitu ya. Itu penting adanya hak cipta karena memang takut logonya itu diduplikasi oleh orang lah atau mungkin dipakai sama orang, itu juga penting gitu ya. Misalkan apa namanya kalau teman-teman sering lihat ya di sini itu ada sebuah logo. Ini aku sedikit pengetahuan ya. Logo copyright. Jadi biasanya kalau teman-teman sering lihat gitu ya. Di sini ada namanya kodenya copyright reserve sama trademark. Nah, ini biasanya digunakan untuk logo gitu ya. KC ini udah di copyright, udah dihak ciptakan, register sudah diregistrasi kalau memang itu logo dia. Nah, trademark itu biasanya digunakan untuk sebuah
simbol atau apa itu trademark seperti itu. Jadi kalau kalian lihat misalnya logo apa, contohnya logo Adidas. Ini sedikit pengetahuan aja ya. Nah, di Adidas ini pasti ada R nih karena sudah diregister. Nah, seperti itu ya. Pasti ada logo R-nya. Nah, gitu ya. Terus misalkan apalagi logo. Nah, rata-rata kan biasanya nah, ini trademark karena dia menggunakan simbol. Jadi ini logo apa nih? Apa sih? Starbucks ya, Starbucks. Ini dia TM trademark seperti itu. Itu ada perbedaannya. Nah, ini logo apa diregister. Nah, kenapa Nike enggak diregister karena enggak saya kurang tahu ya. Ya logo-logo. Nah, ini sudah ada diregister seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke, mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau pelanggarannya udah banyak ya. Jadi paling enggak kalau kalian mau membuat misalkan di multimedia sendiri kan kita bermain dengan video, foto, desain, musik. Nah, itu juga salah satu hal penting. Jadi kalau kalian buat sebuah karya, entah itu nanti media pembelajaran atau mungkin kalian bikin sebuah logo atau kalian bikin sebuah musik atau apapun itu yang bentuknya karya, paling amannya ya harus diciptakan dulu. Gitu ya. Udah selesai. Oke, kita simpel-simpel saja. Nah, jadi jangan berat-berat karena baru pertemuan pertama ya. Oke, ada pertanyaan. Biasanya di teman-teman ada yang namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Nah, itu juga penting. Jadi jangan cuma amati, tiru, udah selesai. Kalau itu udah duplikat atau plagiat gitu ya. Nah, seperti itu. Ada juga banyak yang plagiat ya, jadi kadang misalnya di sebuah foto atau mungkin sebuah apapun misalkan tanpa izin kan keseringan kan seperti itu ya, kok ini tanpa ada izin tiba-tiba pakai foto saya gitu ya, ya kita bisa pidanakan seperti itu gitu ya, asalkan sudah ada hukum yang berlaku di situ, ada hak ciptanya. Oke, ada pertanyaan di sini? Sebentar, saya close dulu. Jadi kalau teman-teman sering tahu ya banyak pelanggaran tentang hak cipta ya. Jadi di Indonesia sendiri sudah banyak kasusnya, bahkan sudah ribuan ya. Cuman mungkin yang kayak yang besar-besar yang sering diangkat ya. Kayak kemarin kan yang terakhir itu tentang Warkop itu juga termasuk salah satu pelanggaran hak cipta gitu ya. Dia cuman ya tiru, amati, tiru, udah ditiru aja pokoknya gitu ya. Dari kan teman-teman tahu kan dari stylenya, dari apanya semuanya ditiru gitu ya. Pak, bagaimana dulu Bapak pasang copyright pada desain Bapak? Maksudnya kalau aku sih apa ya? Kalau desain sendiri sebenarnya yang sering tak patenkan itu sebuah logo, tapi kalau cuman hal yang kayaknya enggak, tapi kalau logo biasanya saya patenkan seperti itu. Mobile Legends kena copyright juga, iya Pak, saya nggak tahu juga sih maksudnya kena copyright gimana, saya kurang tahu kalau game-game seperti itu ya. Emang kena copyright di mana itu Mas? Niru atau gimana ya? Nggak tahu saya. Katanya sih niru Pak, plagiat gitu. Oh, sama kayak game sebelah Pak. Wah, saya kurang tahu game ya. Sama Pak Valorant nih. Valorant apa Pak? Bukan ya? Bukan. Nah, selama itu juga game juga bisa ya. Pernah desain tipografiku kecuri tapi tidak bisa selamatkan Pak, apa yang harus saya lakukan padahal sudah pasang watermark besar-besar. Ya kalau selama aku dulu pernah ya, maksudnya
waktu itu memang aku yang salah gitu ya. Aku yang salah. Aku hampir sama kasusnya, jadi nggak ngasih pada intinya nggak bikin hak paten dulu gitu ya. Saya bikin logo, terus saya upload, terus diambil sama orang, ya mungkin salah saya gitu ya, karena memang belum dia ciptakan. Tapi kalau sudah dia ciptakan, kalian bisa menuntut gitu ya. Ini karya saya misalkan gitu. Pada intinya misalkan di sebuah apapun, watermark itu juga belum bisa jadi patokan ya. Jadi kalau kalian cuma watermark doang kan mereka bisa redesign misalkan seperti itu. Tapi kalau sudah ada hak ciptanya, kalian masih bisa menuntut gitu ya. Tapi kalau cuma watermark itu belum bisa jadi hal penting gitu ya. Berarti apakah hak cipta dapat dialihkan pada pihak lain, Mbak? Bisa. Itu ada namanya tadi ahli waris gitu ya. Jadi kalau kalian punya karya misalkan, nah contohnya kan kemarin di Warkop sendiri itu kan sebenarnya mereka sudah dialih wariskan kepada anak-anaknya kan. Aku kalau nggak salah ngikutin sedikit sih. Jadi Om Indro itu ya, Om Indro itu sudah mengalih wariskan hak ciptanya kepada anak-anaknya, almarhum ya, almarhum Dono, almarhum siapa, Kasino gitu ya, sudah dialih wariskan ke sana. Itu juga bisa. Itu seperti itu. Nah, beda seperti ini ya, misalkan ada kalian sering lihat film terus apa ya, dibuat versi. Nah, itu masih bisa gitu ya, karena memang apa ya, kalau kayak gitu itu kalian sering lihat film ini enggak, yang di apa namanya, di apa ya, kalau film itu di apa ya namanya, di remake gitu ya. Nah, itu nggak masalah karena memang itu pada intinya nggak ada mengurangi jalan cerita dari penciptanya gitu ya. Terus dia cuman mengeremake, tapi mungkin tetap harus ada izin dulu kepada yang mempunyai karya gitu ya, itu masih bisa gitu ya. Paling nggak biasanya itu ya harus bayar juga ya, paling nggak bayar royalti atau apapun itu, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa film yang memang remake-an dari film luar ya. Kalau teman-teman lihat ya, sering banget ya. Misalkan apa ya, film Indonesia yang di remake kemarin itu ada Pengabdi Setan gitu ya. Itu juga di remake filmnya. Terus apa lagi ya yang di remake ya? Banyak ya. Tapi itu tetap harus ada izin dari yang mempunyai karya. Enggak asalkan kita remake tapi kita nggak ada izin, ya pasti kena gitu ya. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kebanyakan sekarang ya salah mereka sendiri ya, salah pencipta karya ya. Mereka nggak membuat hak cipta pada karyanya, kalau dicuri orang ya jangan disalahkan orangnya juga, mungkin seperti itu. Tapi yo kadang mikirnya apa ya, wah saya sudah bikin karya banyak tapi dia seenaknya menduplikasi atau apa, itu juga sebenarnya salah dua-duanya ya gitu ya. Tapi biasanya lebih ke arah penciptanya karena memang belum ada hak cipta ya, dia masih bisa aja diduplikasi sama orang kan, seperti itu. Kecuali kalau memang sudah dihak ciptakan ya sudah, kita bisa tuntut seperti itu. Kebanyakan sengketa di sini kan tentang hak cipta itu ya, misalkan sebuah lagu atau sebuah apapun itu ya, seperti itu. Ya orang Indonesia ini terlalu kreatif mungkin ya, seperti itu. Ada juga namanya haki, jadi hampir sama. Hak kekayaan intelektual itu juga hampir sama dengan hak cipta gitu ya. Cuman hak cipta kan banyak tuh. Ada haki, ada hak paten, ada hak pakai dan lain-lain, seperti itu, banyak. Jadi nanti tergantung kira-kira sudah seperti apa hukumnya kayak gitu ya, banyak macamnya kayak gitu. Kalau saya sendiri pernah menghak ciptakan logo merek seperti itu. Pak, jika ada kasus 2 orang yang nggak sengaja menemukan ide yang sama, itu gimana Pak? Kalau masih ide, tadi kan saya bilang kalau masih ide itu nggak bisa diciptakan
Tapi kalau sudah bentuk nyata baru bisa diciptakan. Misalkan entah itu digital, entah itu fisik, baru bisa di kasusan. Tapi kalau masih ide gitu ya, kayaknya semua orang masih bisa ngide gitu ya. Misalkan, wah ini ideku dicuri orang ya. Kan kamu belum membuatnya seperti itu. Misalkan cuman masih ide gitu ya. Seperti itu. Kalau menurut opini saya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau apa namanya mungkin kalau masih sebatas ide ya bisa aja gitu ya, asalkan belum diciptakan gitu kan, belum dieksekusi ya sama aja. Makanya kan kebanyakan kalau ide itu ya jangan disebarluaskan. Misalkan saya punya ide A B C D E ya bisa saja dicuri orang kan, seperti itu. Berarti siapa yang menghak ciptakan duluan ya Pak? Ya yang bisa sudah mengeksekusi, misalkan sudah menciptakan karyanya juga, itu baru yang bisa menghak ciptakan duluan, seperti itu ya. Jadi misalkan nih ada 2 orang ya, mungkin dari Mas Erlan ya, ada 2 orang, misalkan dia temenan nih, misalkan seperti itu, dia temenan, terus aku punya apa namanya ide nih gini. Nah, terus temennya itu denger kan, ya udah, yang punya ide tapi belum eksekusi ya sama aja kan gitu ya, akhirnya dieksekusi temennya, misalkan seperti itu, bisa jadi kayak gitu. Makanya kan hati-hati. Kalau lagu Pak, pada kasus 2 ide yang sama, malah mereka berdua belum pernah dengar nada yang sama tapi tak sengaja sama dan dua-duanya juga dirilis, ya apa ya, yaitu kemungkinan yang agak ini ya Mbak, agak jarang ya. Jadi misalkan nggak mungkin satu orang sama satu orangnya sama, misalkan seperti itu. Kayaknya jarang sih kalau hal kayak gitu. Kayaknya ya. Jadi dia bikin sebuah 2 karya misalkan, tapi kayaknya masih potensinya jarang kalau hal kayak gitu. Kecuali yang satu sudah menciptakan terus mungkin di remake atau mungkin dimodifikasi, ya itu mungkin bisa saja. Biasanya sih kalau kita apa ya, tergantung nanti dari kitanya juga ya, maksudnya misalkan punya sebuah ide atau mungkin apapun itu ya, terus kita eksekusi, terus yang udah jadi bentuk nyata kan, tadi tidak bilang kan sudah ada bentuk nyatanya, baru kita bisa ciptakan. Selama itu belum ya kayaknya belum bisa gitu ya. Tak sengaja kayaknya ya masih jarang sih kayak gitu tuh. Aku ngelihat juga jarang sih kayak gitu tuh. Nah, seperti itu. Kecuali misalkan kan kalau Acipta itu bisa perorangan, bisa bareng-bareng ya, maksudnya grup gitu ya. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau di era digital kan biasanya kalau kasus kayak gitu kan amannya ada undang-undang ITE-nya juga ya, menduplikasi tanpa izin dari beliau juga belum bisa, seperti itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita yang enteng-enteng saja. Nanti baru minggu depan kita ngejos lagi ya, teman-teman ya. Oh ya, kemarin soal UTS ada beberapa yang belum mengumpulkan di sini ya. Jadi coba di sini Mas, saya mau sedikit tanya ya. Kemarin Mas Osama sudah, Mas Wahyu sudah, Mas Adit sudah, Mbak Zulfa memang nggak mengumpulkan ya ini UTS-nya. Kayaknya kemarin di sini Mbak Zulfa, Mas Erlan itu sudah, coba saya cek dulu ya, saya lupa. Nah, kalian bisa cross check juga kalau misalkan kalian ngumpulin UTS tapi kok belum saya nilai, berarti saya belum, mungkin dari salah saya atau dari teman-teman mungkin ya yang belum mengumpulkan. Coba saya cek dulu karena saya emang cross check ya, kira-kira dari teman-teman. Nah, kemarin di sini yang mengumpulkan itu ada Mas Adit, Mas Erlan sudah,
Mas Grasberg udah, Mbak Kartika udah, Mas Osama sudah. Nah, di sini yang ada kayaknya Mbak Zulfa memang nggak ngumpulkan ya, Mbak? Mbak Zulfa? Belum, Pak. Oke, berarti benar ya, belum mengumpulkan ya. Oke, nggak apa-apa deh. Saya cuman meng-cross-check, takutnya teman-teman saya yang salah atau mungkin teman-teman saya yang salah, jadi saya meng-cross-check saja. Zulfa masih bisa kumpul, Pak. Oke, silakan, nggak masalah. Jadi cuman nanti beda yang sudah mengumpulkan duluan ya, gitu ya. Silakan. Karena kemarin batasnya sudah saya tentukan ya, teman-teman ya. Sambil saya absen di sini ya, Mas Adit ada ya? Mas Adit hadir? Ada, Pak. Oke. Ini Mas ya, Mas Adit yang paling rajin ini, belum pernah alfa sekalipun ini. Mas Erlan ada ya? Hadir, Pak. Oke. Acara kan ada, Mas Osama ada ya? Hadir, Pak. Mas Osama, Mas Bayu Gultom. Hadir, Pak. Ya, Mbak Zulfa hadir ya? Buat teman-teman semua yang misalkan ada kendala atau apapun, kalau bisa konfirmasi ya. Jadi biar saya bisa kasih keringanan paling enggak ya. Apa kendalanya di mana, seperti apa gitu ya. Jadi masih saya bisa kasih keringanan, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Tanggal 19 bulan 5. Oke, yang di sini hadir ada Mas Adit, Mas Erlan, Mas Bayu, Mas Osama ya. Oke. Habis ini kita lanjut lagi, biar nggak terlalu sepaneng ya. Kalau bahasa Jawanya sepaneng gitu ya. Makanya saya nggak berat-berat dulu. Minggu depan saya susulkan buat praktikumnya. Itu ada beberapa, jadi mulai digital imaging sampai ke aplikasi-aplikasi di Photoshop gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Sepertinya Teman-teman? tidak ada lagi, Pak. Oke, sebenarnya tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu buat hari ini, biar nggak sepaneng dulu ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan buat di multimedianya ya. Nanti habis ini kita ketemu lagi jam 10 di teori grafika ya. Oke? Oke, tadi kayaknya saya lupa ini ya. Saya lupa buka dengan doa ya. Mungkin oke, untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang bisa kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi nanti jam 10 ya. Kita sarapan-sarapan dulu boleh ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Siap. Sama-sama.